Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teknik budidaya tanaman perkebunan, yaitu tanaman kelapa sawit dan tanaman damar. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Indah Wulandari dengan yang akhir 098 selaku moderator. Rekan saya Zaki Rizal dengan yang akhir 094, Ziyad Fawas Abian dengan yang akhir 087, Dina Nuriskia dengan yang akhir 094, dan Wardah Taskia dengan yang akhir 096. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman tahunan yang kualitas bahan tanamnya sangat diperhatikan oleh para pekebun. Kenapa? Karena tanaman kelapa sawit menghasilkan minyak nabati terbesar di dunia, sehingga yang mempengaruhi perkembangan dan produktivitasnya benar-benar dijaga, seperti faktor genetik, lingkungan, hingga kultur teknis yang mempengaruhi perkembangan tanaman kelapa sawit. Selanjutnya yaitu morfologi tanaman kelapa sawit. Yang pertama yaitu daun. Susunan daun kelapa sawit itu berbentuk majemuk, bersirip genap, dan bertulang sejajar serta membentuk suatu pelepah. Yaitu yang kedua ada batang. Batang kelapa sawit itu berbentuk silinder dengan diameter 20 hingga 75 cm. Yang ketiga yaitu buah tanaman kelapa sawit, yaitu berhubungan dengan pelepah yang ada dan dibedakan menjadi dua, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Yang keempat yaitu buah tanaman kelapa sawit. Nah, berdasarkan cangkangnya itu dibedakan menjadi tiga, yaitu dura, tenera, dan piscifera. Selanjutnya ada pembibitan dan penanaman tanaman kelapa sawit. Yang pertama ada pembibitan tanaman kelapa sawit, yaitu pembibitan awal menanam kecambah di polybag kecil di bawah naungan sekitar 3-4 bulan. Yang kedua ada seleksi dini, yaitu melakukan pembuangan bibit abnormal atau sakit pada tahap awal. Yang ketiga ada pembibitan utama, yaitu memindahkan bibit polybag yang besar dan ditempatkan di tempat terbuka. Yang keempat ada pemeliharaan intensif, yaitu fokus pada pemupukan rutin, pengendalian hama, dan penyiraman. Selanjutnya ada penanaman tanaman kelapa sawit. Yang pertama ada persiapan lahan, yang kedua ada pemilihan bibit, yaitu memilih bibit yang bersertifikat dan bermutu. Yang ketiga ada pembuatan lubang tanam, yaitu membuat lubang dengan ukuran yang memadai atau ukuran yang telah ditentukan. Yang keempat ada menentukan waktu tanam, yaitu menanam pada waktu yang optimal, yaitu pada awal musim penghujan. Yang kelima ada penanaman bibit, itu meletakkan bibit secara hati-hati ke dalam lubang tanam dan memastikan posisi tegak dan menimbunnya kembali dengan tanah. Yang keenam ada pengaturan jarak tanam, yaitu memastikan pola dan jarak tanam yang tepat untuk mengoptimalkan populasi pohon per hektar dan penyerapan sinar matahari. Pemeliharaan tanaman kelapa sawit dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama itu adalah penyulaman. Penyulaman dilakukan dengan mengganti bibit yang mati atau mengalami pertumbuhan yang tidak optimal. Kemudian yang kedua adalah pengendalian gulma dengan membersihkan gulma di sekitar piringan untuk mencegah perebutan unsur hara pada tanaman utama. Kemudian yang ketiga pemupukan. Pemupukan ini dilakukan dengan jenis dan dosis yang sesuai dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit. Kemudian yang keempat adalah pengendalian hama dan penyakit. Perlu dilakukan pemantauan terlebih dahulu untuk mengetahui cara yang tepat untuk melakukan pengendalian tersebut. Kemudian yang kelima, pemangkasan pelepah. Pemangkasan pelepah ini dilakukan pada pelepah yang sudah tua ataupun sudah kering untuk mempermudah dalam proses pemanenan. Selanjutnya adalah organisme pengganggu tanaman. Jadi OPT pada tanaman kelapa sawit yang sering muncul adalah bercak daun, di mana diawali dengan bintik-bintik berwarna coklat hingga menyebabkan bercak nekrotik, yaitu berwarna coklat tua hingga tepi daun ini menguning. Namun jika serangan ini semakin parah, dapat mengakibatkan daun ini mengering. Selanjutnya ada panen dan pasca panen dari tanaman kelapa sawit. Yang pertama ada panen dari tanaman kelapa sawit, yaitu dengan cara mengambil tanda buah segar dari pohon kelapa sawit dengan alat seperti egrek atau dodos, kemudian dikumpulkan. Juga ada pasca panen, yaitu seperti CPO. Pengolahan CPO dilakukan dengan penimbangan dan penyortiran terlebih dahulu, kemudian tanda buah segar dimasak menggunakan uap bertekanan tinggi, dan buah dipisahkan dari tandan kemudian diperas untuk mengeluarkan minyak. Minyak hasil peras kemudian dimurnikan untuk menghilangkan kotoran dan menurunkan kadar air. Tanaman damar merupakan sejenis pohon dari anggota tumbuhan runjung, di mana merupakan tanaman asli Indonesia. Tanaman damar ini memiliki manfaat ekonomis, yaitu dapat memanfaatkan baik kayu maupun getahnya. Kayu tanaman damar dapat digunakan sebagai pembuatan korek api, kayu lapis, hingga perabotan rumah tangga. Selanjutnya getahnya itu dapat disebut dengan kopal, yaitu sebagai pembuatan pelipur. Morfologi tanaman damar. Jadi tanaman damar ini memiliki daun, batang, bunga, dan juga buah. Untuk daunnya itu berbentuk oval elips. Tanaman damar ini daun itu tebal, namun tetap lentur. Untuk warnanya itu hijau muda hingga hijau tua dengan bentuknya itu berhadapan. Tulang daunnya itu menyirip dan stomatanya itu tersebar. Kemudian untuk batangnya itu tegak silindris dengan ketinggian mencapai 40-60 meter dengan warna coklat keabu-abuan. Tajuknya itu kerucut saat masih muda dan membulat saat sudah dewasa. Selanjutnya untuk bunga. Jadi bunganya itu ada bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan ini berbentuk bulir kecil berwarna kekuningan atau coklat. Kemudian untuk bunga betina itu berbentuk stabulus bulat atau lonjong
berukuran lebih besar. Selanjutnya untuk buahnya, buah damar ini berbentuk Stobulus cruchot berdiameter 5-10 cm dengan sisik yang tebal. Selanjutnya ada pembibitan dan penanaman tanaman damar. Yaitu pembibitan tanaman damar, yang pertama ada penyuaian benih yang dilakukan dengan berendam benih selama 24 jam di media polybag yang sudah berisi campuran tanah dan pupuk, lalu dipelihara pada tempat teduh serta melakukan penyiraman secara rutin hingga siap tanam. Yang kedua ada penanaman tanaman damar, yaitu pertama penyiapan lahan, yaitu dengan membersihkan lahan dari gulma atau bekas tanaman lain. Selanjutnya ada pembuatan lubang tanam, yaitu dengan jarak 40 x 40 x 40 dengan jarak tanam antar lubang 5 x 5 meter. Selanjutnya ada penanam bibit, yaitu bibit ditanam dalam keadaan tegak dengan posisi leher akar berada di atas permukaan tanah. Berikutnya itu ada pemeliharaan dan organisme pengganggu tanaman damar. Nah, pemeliharaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada penyiraman rutin. Nah, itu dapat dilakukan saat tanaman masih muda untuk menjaga kelembapan tanah. Yang kedua itu ada penyiangan rumput yang berada di sekitar tanaman agar tidak ada persaingan dalam menyerap nutrisi. Nah, yang ketiga yaitu ada penggemburan tanah di sekitar batang, dapat dilakukan dengan menggunakan pancong maupun cangkul. Nah, yang keempat ini ada pemberian pupuk organik dan pupuk kimia sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, itu terutama pada saat awal tahun penanaman. Lalu selanjutnya itu ada organisme pengganggu tanaman damar seperti belalang kayu atau Phalangia nigrocornis, yaitu hama yang menyerang daun dan pucuk tanaman damar. Warnanya itu coklat hingga hijau sehingga dapat mudah berkamuflase. Nah, hama ini merusak tanaman damar dengan memakan jaringan daun dan membuat daun berlubang hingga bergerigi pada tanaman muda. Selanjutnya ada proses panen dan pasca panen tanaman damar. Pada proses panen tanaman damar, getah yang sudah mengeras dan mengering di batang dikumpulkan dan dibersihkan, kemudian disortir dari kotoran. Kemudian pada proses pasca panen tanaman damar melibatkan beberapa proses. Yang pertama ada pengumpulan, sortir, dan pengeringan, kemudian pengemasan. Pada proses pengumpulan, getah damar yang sudah mengeras atau mengkristal dikumpulkan secara manual dari batang pohon. Kemudian pada proses sortir dan atau pembersihan, getah yang terkumpul disortir berdasarkan kualitas kopal, kemudian dibersihkan dengan menggunakan air. Proses yang ketiga yaitu pengeringan. Kemudian kopal dijemur di bawah sinar matahari hingga kadar air menurun. Yang terakhir pengemasan. Kopal yang sudah melalui proses sebelumnya dikemas menggunakan plastik yang steril.